Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah, pada BKP hari ini kita akan membahas topik tentang untuk membersihkan bekas banjir. Ada baiknya sebelum kita membahasnya, kita berdoa terlebih dahulu. Di sini saya memimpin doa secara ajaran agama Islam untuk kawan-kawan yang lainnya yang beragama Kristiani agar berdoa dengan ajarannya masing-masing. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kesempatan berkumpul dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Berikanlah kami ketenangan hati, keterbukaan pikiran, dan semangat untuk saling belajar serta berbagi hal yang baik. Limpahkanlah rahmat dan bimbingan-Mu agar kegiatan ini berjalan lancar dan bermanfaat bagi kami semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu BKP dan tujuannya. BKP adalah salah satu bentuk layanan yang membahas masalah umum dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Adapun tujuannya, yang pertama melatih anggota kelompok untuk berani mengemukakan pendapat, dan yang kedua melatih untuk bersifat terbuka dan membuat keakraban semua anggota kelompok. Baiklah, di sini saya akan menanyakan mengapa pentingnya kita membahas topik untuk membersihkan bekas banjir. Mencari solusi gimana sih biar permasalahan ini dapat diselesaikan. Kalau penting dibahas, mungkin karena kan sebenarnya banyak orang yang masalah dan capek gitu. Dan penting dibahas dan kita tahu sama solusinya. Menurut saya, mengapa topik ini penting dibahas adalah membantu masyarakat untuk memahami pentingnya kesehatan mental dalam menghadapi bencana. Selanjutnya di sini saya mau menanyakan apa faktor penyebab dari suntuk membersihkan bekas banjir. Mungkin faktor penyebabnya itu karena kondisi fisiknya lemah. Terus akibat itu dia kurang tidur, habis kuliah itu terus banjir, dia kan capek aja gitu, dia kurang tidur untuk melesat tubuh tersebut. Menurut saya karena tekanan mental ya, karena kan namanya itu baru kena bencana nih, mungkin barang-barang berharganya yang hilang, atau mungkin keluarganya ikut terbawa banjir, mungkin tenggelam. Mungkin faktor penyebabnya itu dengan suasana rumah yang berantakan ini bisa membuat ketidaknyamanan pada diri yang sedang berada. Kalau menurutku dia lebih stres karena mungkin kan ada orang yang nggak suka hal-hal yang jorok gitu kan, kayak yang bau itu yang bisa, jadi mungkin karena ada bau lumpur atau ada kotoran-kotoran gitu, jadi dia kayak stres duluan gitu, jadi dia sama. Kalau menurut saya itu faktor penyebabnya adalah minimnya bantuan dari lingkungan sekitarnya sehingga pekerjaan tersebut terasa lebih berat. Jika kita mengetahui faktor penyebab, di sini saya mau menanyakan apa dampak dari suntuk membersihkan bekas banjir. Kalau menurutku dampaknya itu mungkin tubuhnya itu jadi gampang lelah gitu, dan tubuhnya jadi nggak berenergi untuk melakukan. Kalau menurutku dampaknya itu bisa ke
yaitu daya tahan tubuh itu terus turun menurun akibat dari kurangnya istirahat. Jadi dampak yang bisa kita ambil bisa jadi karena lelah, dampak pada kesehatan dan juga stres. Pertanyaan selanjutnya, sini saya menanyakan apa solusi dari kawan-kawan untuk mengatasi, untuk membersihkan banjir ini. Mungkin solusinya itu bisa ketika kita bersembunyi itu kita bisa mendengarkan musik ataupun podcast kayak itu pun kita bisa bercanda bersama keluarga kita. Jadi menurut saya kita bisa minta bantuan dari lingkungan sekitar, kayak dari teman, RT, RW, keluarga, saudara mungkin, atau mungkin timsar mungkin. Kalau dari aku tuh mungkin coba istirahat dulu gitu. Jadi jangan terlalu dipaksa gitu kerjanya. Jadi dikasih istirahat sejenak. Jadi kalau capek istirahat, nanti dikerjain lagi biar nggak stres. Kalau menurut saya sih solusinya itu dengan berpikir positif bahwa kita tuh bisa menyelesaikan masalah ini loh. Menurut saya solusinya itu adalah agar kita dapat mengatur waktu kerja kita agar tidak berlebihan dalam sehari-hari. Setelah kita tahu solusi yang disampaikan oleh kawan-kawan kita, di sini saya mau menanyakan komitmen apa yang bisa kita tanamkan pada diri kita untuk menghindari, untuk membersihkan bekas banjir ini. Mungkin contohnya itu tidak saya berkomitmen untuk tidak memaksakan diri ketika saya sudah lelah. Mungkin komitmen dari saya itu saya akan tetap menyicil sedikit demi sedikit walaupun nggak banyak ya. Yang penting makanan itu sedikit. Kalau dari saya juga komitmen untuk tetap sabar dan ikhlas dalam menghadapi bencana banjir di keluarga. Sabar lagi. Mungkin komitmen saya kedepannya berusaha menjaga semangat dan tetap selalu berpikir positif agar tidak merusak semangat orang lain gitu mengalami bencana tersebut. Mungkin komitmen saya adalah agar menciptakan suasana kerja yang menyenangkan supaya tidak cepat suntuk. Di sini saya ada menyediakan MB3 untuk kawan-kawan Malaysia. Sebelum menutup DKP kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Di sini saya berdoa dengan agama Islam untuk kawan-kawan yang beragama lainnya agar menyesuaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, kami bersyukur atas ilmu bersamaan pelajaran yang kami dapatkan hari ini. Semoga apa yang kami pelajari menjadi manfaat bagi diri kami dan orang lain. Bimbinglah kami agar terus berada di jalan kebaikan dan jadikan kegiatan ini sebagai amal yang Engkau ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baiklah BKP pada hari ini